Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Saputra, NIM 19091107. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS kelompok kami yang menggunakan database ini, dan saya ke bagian metode Cummins. Di sini kita ada 3 database, lalu kita gabungkan jadi satu rating buku, dan hasilnya seperti ini. Penjelasan dataset. Di sini ada user ID, yaitu user pengguna perpustakaan, terus kedua lokasi atau alamat, ketiga ada age umur, ISBN, buku, terus buku yang di rating, terus judul buku, penulis, tahun terbit, dan penerbit. Jadi dataset ini itu berisi tentang pengguna perpus atau anggota perpus yang merating buku yang dia baca atau yang dia pinjam. Oke, lalu kita ke codingan paket Python. Pertama, import numpy as_np untuk menggunakan fungsi numerik, lalu import pandas as_pd untuk mengimport fungsi yang bisa mengimport dataset kita. Lalu kita mengimport matplotlib.pyplot as_plt untuk membuat grafik plot. Ini cuma tambahan sih, ini tidak perlu dipakai juga nggak apa-apa. Ini untuk membuat grafik plot yang banyak, karena kita membuat 2 grafik plot dalam satu codingan. Lalu kita import satu persatu user data, lalu kita mengimport dataset data buku, disimpan ke dalam variabel items, lalu kita mengimport dataset rating, disimpan ke dalam variabel ratings. Ini kita merge, kita gabungkan variabel user dan rating, yang dimana user ID-nya itu sama. Lalu setelah kita gabungkan kembali dengan variabel items yang dimana ISBN-nya itu sama. Lalu kita tampilkan hasilnya seperti ini. Nah, di indeks 0 ini kan masih pakai judul atau nama kolomnya. Nah, kita akan hapus di sini. Kita juga akan menghapus kolom yang tidak perlu seperti cover ini, img. Lalu kita tampilkan hasilnya seperti ini. Lalu kita lihat apakah data ini mempunyai data yang kosong. Di fungsi ini itu menampilkan data yang kosong, lalu menjumlahnya. Nah, jumlah yang paling banyak itu ada di kolom age umur, yaitu mempunyai 270.745 data. Di penulis ada 1, di penerbit ada 2 data yang kosong. Lalu kita jatuhkan, kita drop, lalu kita juga mengdrop yang sama, data-data yang sama dengan data yang kosong, lalu kita tampilkan lagi. Nah, data kosongnya sudah tidak ada. Lalu kita tampilkan setiap hasilnya seperti ini. Lalu karena kita target datanya itu ratings, kita harus mengubah rating menjadi tipe data int, integer. Oke, lalu kita reduksi data. Nah, reduksi data ini berfungsi digunakan untuk mengurangi data, karena data kita itu terlalu banyak, yaitu mempunyai 753.000. Lalu kita kurangi yang dimana ratingnya itu lebih dari 7 menjadi 209.000 data saja. Lalu tampilkan hasilnya. Lalu kita mau melihat eksplorasi data tipenya itu di sini kebanyakan objek. Ini yang int juga sebelumnya objek yang kita sudah ubah tadi. Lalu kita ubah menjadi int juga yang lainnya. Namun karena kita hanya menggunakan 3 kolom yang akan dijadikan untuk metode Cummins nanti, jadi kita hanya perlu mengubah 3 kolom saja menjadi int, yang lainnya masih objek.
Oke. Lalu kita lihat data unik dari year of publication atau tahun terbit. Lalu di sini ada data yang kosong atau 0. Ini bukan data yang kosong tapi data 0. Nah, di sini tidak mungkin tahun terbitnya itu 0. Jadi kita hapus dengan memasukkan semua data-data yang salah. Seperti 2038 ini kan masih 2021. Terus ada juga nama yang masuk dalam sini. Lalu kita masukkan ke dalam variabel wrong values, lalu kita hapus. Lalu kita mencoba mencari penulis buku terbaik dari rating dan jumlah rating, dan hasilnya itu penulis buku terbaik adalah Jean Lemerrier dengan rating 10. Lalu kita cari buku terbaik berdasarkan rating dan jumlah rating. Judul buku terbaik adalah Call of Cthulhu. Oke. Lalu kita normalisasi data dengan menggunakan processing min max scalar. Lalu kita masukkan pada kolom yang kita pakai ke dalam variabel yang dipakai. Lalu kita masukkan dengan di fit transformnya, di parameter fit transformnya. Lalu kita hasilkan min max. Nah, di sini ada cara lain. Nah, di cara lain itu bedanya itu ada x, variabel x. Nah, di sini variabel x nanti akan digunakan saat commins-nya. Hasilnya juga sama. Lalu df3 ini untuk mengembalikan dataset yang tadi satu dimensi, yang array satu dimensi kembali ke array 2 dimensi dengan menggunakan perintah fungsi data frame. Datanya min max, indeksnya df2, columns-nya yang dipakai, variabel yang dipakai tadi. Lalu hasilnya seperti ini. Kembali lagi ke array 2 dimensi. Nah, ini metode commins yang saya gunakan itu metode elbow. Nanti akan kita bandingkan dengan metode NP index. Kita run. Kita harus run dari awal. Dapat kita lihat proses dari metode elbow ini agak lama. Nanti kita bandingkan prosesnya dengan metode NP index. Kita tunggu sampai selesai. Sudah selesai sekitar 3 menitan tadi. Lalu kita coba dengan cara lain. Ini bedanya cuma range-nya nggak sampai 20, tapi range-nya cuma 11. Bedanya ini. Lalu bedanya juga ada di sini, di init sama dengan commins plus plus. Lalu coba kita lihat hasilnya bedanya. Nah, di sini tuh tidak diperlihatkan runningannya yang seperti ini.
Metode elbow itu memakai variabel y K-means ya. Ini saya masih menulisnya prediksi. Sebentar saya ubah dulu. Oke. Berarti di metode elbow ini mempunyai 4 rentang nilai, yaitu berada di sekitar nilai rating 7, 8, 9, dan 10, dan klaster 1, 2, 3 itu berada di hampir semua rating. Oke, lalu kita lihat hasil histogramnya. Oke, jadi klaster yang paling banyak itu adalah di klaster 2 menurut metode elbow, lalu kemudian klaster 0, terus kemudian klaster 1. Nah, sekarang ayo kita lihat bedanya dengan metode DP index. Karena di DP index menggunakan 6 klaster, kita perlu menambahkan 3 klaster lagi. Kita ubah juga indeksnya. Lalu kita juga ubah warnanya agar berbeda. Kita ubah juga keterangannya. Oke, kita tunggu hasilnya. Nah, hasilnya itu berbeda seperti ini. Klaster 5 rating 10 didominasi oleh klaster 1 dan klaster 5 sedikit. Lalu rating 9 didominasi oleh klaster 4 dan sedikit klaster 5. Lalu rating 8 didominasi oleh klaster 2 dan klaster 6 warna hitam. Lalu rating 7 didominasi oleh klaster 3 dan klaster 6. Lalu kita lihat hasil menggunakan plot histogramnya. Nah, hasilnya itu yang paling banyak adalah klaster 1 yang mempunyai 6000 data, lalu klaster 0, lalu klaster 2, lalu klaster 3, lalu klaster 5 dan 4. Dari saya, apabila ada kekurangan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.